Shalom, salam sejahtera sahabat GKPS TV yang tercinta. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Engkau berikan kehidupan sampai saat ini. Firman-Mu Engkau perdengarkan, biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami untuk memahami dan melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang tercinta, pada hari ini nats firman Tuhan untuk kita diambil dari Injil Lukas 1 ayat 28 sampai 29. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Demikian perkataan firman Tuhan. Saudaraku, nats yang saya baca, pastilah juga kita sering mendengar adalah bahagian dari di mana Allah lewat malaikat menyampaikan berita, informasi, perihal apa yang Allah mau lakukan untuk dunia di tengah-tengah kehidupan manusia pada waktu itu. Hal yang saya baca adalah bahagian dari di mana rencana Allah untuk kelahiran Kristus, Mesias keselamatan itu. Ada seorang perempuan yang bernama Maria yang Allah pilih menjadi ibu daripada rencana itu. Kita tahu memang apa yang terjadi begitu Maria tahu apa yang Allah mau lakukan. Dia memang pada awalnya sempat mengalami keraguan. Tapi begitu dia paham, dia mengerti apa yang Allah itu mau lakukan terhadapnya. Dan dalam rencana apa Allah melakukannya, Maria pun menyatakan kesiapannya. Saudaraku, keraguan yang sempat ada, hilang, sirna dengan sendirinya. Sama juga kalau kita masih ingat, bagaimana juga calon suami daripada Maria. Dia juga sempat mengalami keraguan, dia juga sempat mengalami kegelisahan. Tapi Allah menjawab keraguan, kegelisahan dengan ketenangan damai. Bagaimana Allah memulihkan keadaan daripada Yusuf pada waktu itu. Saudaraku, apa relevansi daripada teks ini untuk kita? Di tengah-tengah keadaan hidup kita sekarang, di tengah-tengah keputusasaan yang dapat menggerogoti hidup kita, karena kita masih berada dalam area dan masa pandemi. Berita, informasi yang oleh Allah dalam malaikat sampaikan pada Maria, itu juga yang Allah sampaikan bagi kita. Pesan itu bukan lagi hanya untuk Maria, tapi pesan itu juga ada pada kita. Apapun yang sedang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita sekarang, apakah kita terikat dengan keputusasaan? Apakah kita terikat dengan kebimbangan? Apakah kita justru jatuh dalam kelemahan yang begitu luar biasa mengikat diri kita? Tapi lewat firman ini, kita disegarkan, diingatkan, dihantar kembali untuk ingat kasih besar Allah atas kehidupan dunia ini dan setiap orang yang percaya baginya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kita adalah orang berharga di hadapan Tuhan. Karena kita begitu berharganya di hadapan Tuhan, maka Allah akan selalu punya rencana besar bagi kita. Karena itu, saat Allah menyatakan kuasanya pada waktu itu lewat diri seorang perempuan bernama Maria, maka hari ini Allah juga sedang menyatakan kuasanya bagi kita. Allah sudah memilih, Allah sudah menetapkan bagi setiap orang percaya ada rencana agung, rencana besar, rencana indah Tuhan demi kebaikan kehidupan kita di tengah-tengah perjalanan hidup ini sekarang. Karena itu, mungkin dalam menyongsong Natal pada tahun ini akan pasti berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya, di mana kita dapat mengalokasikan banyak waktu, kita bisa bertemu, saling menegur, saling menguatkan. Tetapi meskipun Natal kali ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,
maka kesukaan besar itu, berita besar itu akan terus mendorong kita untuk dapat lebih berpengharapan atas hidup yang masih harus kita jalani. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan sangat mengasihi kita dan kita begitu berharganya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus akan mendorong dan memampukan kita untuk melewati dan menghadapi apapun. Biarkan seperti Maria, pada akhirnya sama juga seperti Yusuf, tunduk pada rencana besar Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, saat kami ingat akan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus, betapa kami harus bersuka cita karena keselamatan kami sudah Engkau nyatakan di dalam diri Kristus, Mesias yang Kau utus untuk kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami kuat untuk menghadapi segala hal yang masih harus kami jalani atas hidup ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiada yang lain terbaik.